Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan kisi-kisi dan soal UKK Bahasa Inggris kelas 11 Kurikulum Merdeka. Jadi yang pertama ini, di kolom pertama itu ada logo PY, terus ini juga, terus yang di slide kedua itu isinya kisi-kisi soal ujian kenaikan kelas. Jadi di satuan pendidikannya itu di SMA Negeri Pabatu, mata pelajaran bahasa Inggris kelas 11 dan semester genap. Alokasi waktunya di 90 menit, kurikulum yang merdeka, jumlah soalnya ada 30. Yang pertama ini ada indikator kognitif, materi topik, jenis soal, indikator soal, dan nomor soal. Jadi ada 11 kolom. Yang pertama itu C3 apply. Materi topiknya itu legend structure text, jenis soalnya multiple choice. Indikator soalnya itu ada siswa dapat mengenali struktur teks legenda seperti orientation, complication, dan resolution. Ini nomor soalnya di nomor 1. Yang kedua itu ada C3 juga. Untuk materi topiknya itu ada fairy tale, karakteristik cerita, jenis soalnya juga multiple choice. Indikator soalnya itu siswa dapat mengidentifikasi ciri khas cerita fairy tale seperti elemen magic dan ending bahagia. Ini untuk nomor soal nomor 2. Yang kolom ketiga itu ada C4 analyze. Materi atau topiknya itu fantasi elemen imajinatif. Ini untuk multiple choice juga. Indikator soalnya itu siswa dapat menganalisis elemen fantasi seperti dunia imaginer dan tokoh supranatural. Ini untuk nomor soal 3. Soal nomor 3. Yang kolom keempat itu C5 evaluate. Untuk materi atau topiknya itu ada analytical exposition, rekomendasi. Untuk jenis soalnya itu di multiple choice. Untuk indikator soalnya itu ada siswa dapat mengevaluasi efektivitas rekomendasi dalam teks hortatory exposition. Ini di nomor 9. Nomor soal di 9. Untuk yang kolom ke-6 itu ada C4 analyze. Dia fairy tale nilai moral. Untuk jenis soalnya itu ada isai. Untuk indikator soalnya itu ada siswa dapat menganalisis nilai moral yang terkandung dalam cerita fairy tale seperti Cinderella. Ini untuk nomor soalnya nomor 1. Yang kolom ke-7 itu ada C5 evaluate. Untuk materi atau topiknya ada analytical exposition. Untuk isinya itu argumen lingkungan. Untuk jenis soalnya itu isai juga. Untuk indikator soalnya ada siswa dapat mengevaluasi argumen dalam teks tentang pentingnya menggunakan transportasi umum. Ini untuk nomor soalnya nomor 2. Yang kolom ke-8 ini ada C4 analyze. Untuk materi atau topiknya ada fantasi, peran karakter supranatural. Untuk jenis soalnya itu isai juga. Untuk indikator soalnya itu ada siswa dapat menganalisis peran tokoh magic dalam mendukung alur cerita. Ini untuk nomor soal nomor 3. Untuk yang kolom ke-9 itu ada C3 apply. Untuk materi atau topiknya ada struktur teks. Untuk jenis soalnya itu ada di matching. Untuk indikator soalnya ada di siswa dapat mencocokkan bagian teks atau tesis, argumen, recommendation dengan penjelasannya. Ini untuk di semua soal. Yang kolom ke-10 ada C4 analyze. Materi atau topiknya analytical exposition, informasi teks. Untuk jenis soalnya ada di true and false.
Untuk indikator soalnya, siswa dapat menentukan benar atau salahnya pernyataan berdasarkan informasi dalam teks. Untuk jenis soalnya, nomor semua soal. Untuk kolom yang terakhir ada C3 apply, materi atau topiknya itu ada di vocabulary, isi teks. Jenis soalnya ada di fill in blank. Untuk indikator soalnya ada siswa dapat melengkapi kalimat dalam teks dengan kata atau frasa yang sesuai. Ini untuk semua soal. Jadi selanjutnya ada di penjelasan per materi. Yang nomor 1 itu ada legend atau legenda. Isinya ada karakteristik, struktur teks, sama contohnya. Terus yang kedua ada fairy tale atau dongeng, itu ada karakteristik dan contoh. Yang ketiga itu ada fantasy. Yang keempat ada analytical exposition. Yang terakhir ada di hortatory exposition. Untuk indikator efektif yang ingin dicapai itu yang nomor 1 ada ketelitian, membaca dan memahami teks dengan cermat sebelum menjawab soal. Yang kedua itu kejujuran, memberikan jawaban yang benar berdasarkan pemahaman pribadi. Yang ketiga itu ada tanggung jawab, menyelesaikan soal dengan usaha terbaik. Yang selanjutnya adalah ini untuk multiple choice-nya, pilihan ganda ada 1-10 pertanyaan. Ini yang pertanyaan pertama, yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini ada jawabannya juga, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang ke-10. Untuk yang selanjutnya itu ada soal essay, 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 soal. Untuk yang ketiga itu ada matching. Jadi ini untuk soalnya dan ini untuk jawabannya. Yang selanjutnya ada true and false. Ini ada 5 soal juga. Ini untuk jawabannya. Nah, yang terakhir itu ada fill in the blank. Ini ada 5 soal juga. Ini untuk pertanyaannya, ini untuk jawabannya. Dan terakhir itu scoring table and question week. Jadi jenis soalnya ini multiple choice, essay, matching, true and false, fill in the blank. Terus untuk jumlah soalnya itu ada 10, 5, 5, 5. Untuk totalnya jadi 30. Untuk bobot per soalnya ada di multiple choice itu ada 2, essay-nya itu 8, matching-nya 2, true and false-nya 2, fill in the blank-nya 4. Untuk total bobotnya di 20, 40, 10, 10, 20. Jadi totalnya ada 100. Terima kasih.